Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini menerangkan tentang segera melunasi utang mayit, segera melunasi utang jenazah, ya, supaya jenazah merdeka, tidak terbebani terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Ya, jadi seseorang meninggal, ada utang yang belum dibayar, itu dia masih tergantung, tersandra oleh utang-utangnya, gitu. Sehingga kebaikan dia yang seharusnya sudah dibalas, itu ditangguhkan dulu, gitu. Makanya kalau kita punya keluarga, yang pertama, kalau hutang itu hendaknya keluarga yang lain tahu, supaya tahu, dicatat dan bilang. Jangan ngutang diem-diem, karena kalau ketahuan takut diomelin. Ya kan, sehingga utang diem-diem. Oh, itu resikonya. Sewaktu-waktu dia meninggal, keluarga kan nggak tahu, gitu. Wah, itu bisa amal kebaikannya nanti bisa dituntut, ya, dituntut di akhirat oleh yang ngutangin. Jadi nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Nabi bertanya. Kata sahabat, orang bangkrut itu orang yang dagang rugi. Kata sahabat, kata Nabi, bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat, dia membawa amal sholat, dia membawa amal puasa, dia membawa amal haji, tapi dia banyak berbuat kezaliman ketika di dunia. Banyak dia sangkutan-sangkutan yang belum dia tunaikan, gitu. Sehingga nanti datanglah orang yang menuntut, ya, dulu punya utang si fulan ini sama saya. Nah, gitu. Lah, Allah adil. Keadilan Allah ini di hari kiamat nggak bisa dibantahkan siapapun. Akhirnya karena di akhirat kan mau bayar pakai apa? Di akhirat nggak bisa bayar pakai duit, nggak berlaku duit, ya kan? Mau nggak mau, akhirnya kebaikannya diambil sama orang yang tadinya utang belum dibayar, tuh namanya didolimi, namanya dikasihin. Datang lagi orang nuntut lagi, ambil kebaikannya, kasihin sama yang nuntut, gitu, sampai bisa-bisa habis kebaikannya. Begitu kebaikannya habis, masih ada yang nuntut. Ayo mereka apaan? Karena diambil buat membayar kebaikannya nggak ada, akhirnya barternya yaitu keburukan orang yang nuntut tuh, ya, diambil timpakan ke dia.
Gitu. Jadi bisa berbalik tuh. Yang tadinya klaimnya ahli surga bisa berubah menjadi ahli neraka. Itu namanya orang bangkrut di akhirat. Ya, jadi kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Ya. Boleh dia melunasi sendiri, boleh juga dilunasi oleh ahli waris. Ahli waris. Dan harta waris belum sah. Nggak boleh diwaris sebelum untuk membayar utang-utang si mayit. Gitu. Ya. Jangan orang tuanya meninggal agak diurusin utangnya, warisannya langsung buat rebutan. Nauzubillah min dzalik, anak yang begitu. Ya, ini satu hadis. Ya. Almarhum punya utang. Ya. Cuman mau bayar ahli warisnya, nyarinya orang itu di mana, datang di mana. Iya, terima kasih. Ya, aku nanya. Tadi pertama di Bapak dan Pak Ardan itu begitu deh. Saya lanjutin deh. Iya. Kalau saya tanggung jawab nih, istri saya meninggal, punya utang saya tanggung jawab. Iya. Nah, kalau saya meninggal nih, sebelum sampai bayar, kira-kira ada hubungan saya berat nggak untuk membayarnya? Iya, terima kasih. Ya. Yang pertama, Pak Mardan, ketika mau bayar orangnya sudah meninggal, begitu kan kasusnya. Nah, sehingga bayar sama siapa? Kalau ada ahli warisnya, bayar ke ahli waris. Boleh ke istri, boleh ke anak, gitu kan. Pokoknya ahli waris lah yang ada. Nah terus ahli warisnya saya nggak tahu dia pindah kemana. Orang sekarang model kontraktor kan, kontrak sono, kontrak sini, gitu kan, kontraktor namanya. Memang kehidupannya selalu ngontrak, berarti kontraktor dia. Nah, sehingga begitu kita mau bayar, orangnya pindah kemana, nggak tahu alamatnya. Nah, tanya sama Ayu Ting Ting. Ya kan lagi nyari-nyari alamat tuh. Lah itu kalau misalnya nggak ketemu, maka berapa utangnya sedekahkan ke masjid, ke musola, diniatkan untuk si fulan. Ya, berarti ini amal dia, bukan amal kita. Gitu. Jadi duit dia kita bayar, kita jadikan amal. Gitu. Nah, itu ntar ke dia itu amalnya. Gitu. Begitu sudah kita taruh, kita serahkan ke ke musola Darul Jannah, orangnya nongol. Nah, orangnya ada, nagih. Nah, pertama dikasih tahu, saya mau bayar tapi kan nggak ketemu sama bapak, sama ibu. Nah, sekarang tanggungan saya niatkan buat ibu, saya taruh amal di masjid. Bagaimana? Oh enggak, saya nggak mau. Saya harus dibayar. Nah, kalau begitu tetap harus dibayar. Tetap dibayar sehingga amalnya dengan sendirinya pahalanya pindah ke kita. Balik ke kita lagi. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Yang jelas utangnya bisa bebas. Ketemu orangnya tetap bisa bayar, nggak ketemu orangnya pun tetap bisa bayar. Solusinya begitu. Nah, kalau Pak Haji Yadi beda lagi. Ada almarhum atau almarhumah punya utang. Terus bayarnya belum kelar atau belum bayar. Mau bayar meninggal juga. Ya, nyusul, namanya juga hidup semati.
Ya, kalau begitu ya anaknya ahli waris, anak. Ya sama itu, sama dengan dia bayarin orang tua gitu. Makanya kalau apa namanya ada almarhum keluarga kita atau almarhumah itu segera. Kenapa segera? Sebelum kita bayar, dia di alam kubur masih bermasalah itu. Yang dimaksud nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta anhu. Ini dia di alam kubur, kalau utangnya belum dibayar, oh itu masih bermasalah. Bisa-bisa dia kena siksa kubur gara-gara utangnya belum dibayar. Walaupun dia punya amal-amal kebaikan yang lain. Gitu. Ya kan? Oh itu harus cepat. Nah, terus bayar dari, kalau dia punya warisan, diambil dari warisan dia. Kalau nggak ada ya dari kita. Gitu. Jadi yang jelas harus cepat dibayar. Jangan di depan orang sudah diikrarin utang si A almarhum ditanggung atau dialihkan tanggung jawabnya kepada si fulan, di depan orang banyak, ya saya terima, saya yang nanggung utangnya. Hanya di depan orang banyak doang. Begitu ada yang nagih, enak aja, yang ngutang dia, ngapain lagi ke saya? Nggak jelas. Jadi kalau nanggung ya nanggung gitu. Ya, jadi berapapun ya tanggung. Nanya Kiai, kalau misalnya kita orang punya utang Kiai, terus kita tagih nggak bayar, terus kita bilang ya udah buat selawatan aja tuh gimana Kiai? Selawatin aja udah. Kata-katanya menyakitkan. Sehingga amal kita yang seharusnya menjadi amal, akhirnya nggak jadi amal. Karena berarti nggak ikhlas. Jadi kalau memang orang itu kira-kira nggak mau bayar atau ditagihnya susah, itu rezeki dari Allah. Maka kalau memang dia susah, udah ikhlasin. Begitu kita ngikhlasin, itu kita mengikhlaskan utang seseorang, apalagi orang itu susah, itu pahalanya 10 kali lipat daripada sedekah. Tapi ngomongnya baik-baik. Ngomongnya ya anggap sholawat aja lah. Berarti kan namanya kita kesel. Nah, kesel jadi enggak jadi amal, dibayar enggak, dapat pahala enggak, rugi 2 kali. Nanti urusan dia. Jadi urusan dia kepada Allah itu tetap dia enggak takut dengan hadis ini. Gitu. Sampai kapanpun dia belum bayar, kalau belum kita ikhlasi, itu mesti masih tanggungan dia. Sampai menghalangi dia itu nanti di alam kubur disiksa gara-gara utangnya. Urusannya ke Allah. Kalau kita mau ikhlasin, kalau enggak ya udah tungguin. Nah, gitu. Kalau bisa begitu. Jangan kayak debt collector. Nyangke utangnya sambil ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Husain ibni Wahwahin radhiyallahu anhu anna Talhata ibnal Barra radhiyallahu anhu marido fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhata illa qad hadatha fihil mautu
fa'adzinuni bihi wa ajilu bihi fa innahu la yambaghi li jifati muslimin antuh basa baina dhuhra ahlihi. Rawahu Abu Dawud. Dari Hushain bin Wahwah, namanya ini agak sulit, radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Thalhah bin Al-Barra sakit, Nabi SAW datang menjenguknya dan bersabda, saya berpendapat bahwa Thalhah akan segera mati. Apabila ia mati, segera beritahukan kepadaku dan segeralah dikubur, karena tidak pantas jenazah seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Gitu. Ya, artinya Nabi termasuk yang menanggungnya. Ya kan? Jadi ini Thalhah ini orang soleh, sahabat yang bagus. Nabi itu terhadap sahabatnya pasang badan, bahkan kepada seluruh umat, termasuk kepada kita. Pembelaan Nabi terhadap umat itu melebihi dari segala-galanya. Itu, ya. Jadi ketika sakit, langsung Nabi menjenguk dan bersabda, karena Nabi tahu kan bahwa Thalhah segera meninggal. Apabila ia mati, segera beritahukan kepadaku dan segeralah dikubur, karena tidak pantas jenazah seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Maksudnya disegerakan dan juga utangnya sudah ditanggung Rasul. Ya. Ini Thalhah ini suami Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Jadi Pak Malik, suaminya Ummu Sulaim meninggal. Ya, punya anak satu, Anas. Sehingga Anas, karena bapaknya namanya Malik, disebut Anas bin Malik. Berarti Ummu Sulaim janda, ya kan? Kan suaminya meninggal. Cuman ini janda ini, wih, cakep, banyak yang tertarik, cakep, ya. Udah nyamber aja. Belum 40 hari udah nyamber aja. Nah, pada saat itu Thalhah belum masuk Islam, masih kafir. Melihat janda Bahenol, woi, cakep, dia pengen menikahin. Nah, karena dia pengen menikahin, akhirnya dia ngomong sama Ummu Sulaim kalau dia demen gitu kan. Nah, kata Ummu Sulaim, saya sudah muslimah, saya sudah menjadi pengikut Rasulullah. Kalau kamu ingin menikah dengan saya, maka kamu harus masuk Islam. Nah, Thalhah langsung bersyahadat, langsung masuk Islam. Thalhah, ya. Punya anak pertama dengan Ummu Sulaim meninggal. Punya anak kedua, nah anaknya ini waktu masih bayi dibawa ke Rasulullah, kemudian ditahnik. Ditahnik itu diambilin korma dikit, kemudian ditempelin ke cetak, ke lak-lakan atas. Nah ini, itu namanya tahnik. Ya, itu budaya tahnik itu dilestarikan. Karena apa? Ternyata menurut penelitian, ya, ilmu
di cetak ini itu ada apa namanya pusat saraf. Kalau dia dari kecil sudah ditempeli dengan sesuatu yang manis, orang makan manis, itu dia perkembangan di tubuhnya akan penuh, bagus. Terus juga bisa terhindar dari godaan setan. Jadi nanti nggak kena kesurupan gitu, nggak akan. Gitu. Jadi tubuhnya bagus. Itu teknik namanya. Kalau punya anak kecil, bayi itu teknik. Kalau kita udah gede mah bukan di teknik. Itu mah kurma sepiring habis itu. Ya, begitu. Ya, jadi kalau punya utang disegerakan. Terus kata-katanya nggak usah sok keren. Jangan begini. Utang si jenazah dihiwalahkan kepada keluarganya atau kepada anaknya. Nggak usah. Cukup aja semua utang-utangnya ditanggung. Apabila masih ada yang belum dibayar, maka akan dibayar oleh siapa? Jangan pakai kata hiwalah. Kenapa? Pengertian hiwalah beda dengan nanggung utang. Hiwalah itu mengalihkan utang yang terjadi 3 silang. Si A punya utang sama si B punya utang si C dengan nilai yang sama. Sehingga dialihkan utangnya, udah kalau begitu saya bayarnya langsung ke dia aja, nggak usah melalui ke dia, ntar kan dia punya utang juga ke sini. Kemudian saya langsung aja bayar ke sini. Jadi dialihkan utangnya kepada, jadi mesti ada dan masih hidup. Ada akad mengalihkan utang, orangnya masih hidup. Itu namanya hiwalah. Kalau sudah meninggal, bukan hiwalah. Orang udah meninggal nggak bisa akad hiwalah. Gitu. Itu mah langsung aja utangnya ditanggung oleh selesai. Kadang-kadang kan orang main keren-kerenan, padahal nggak tahu apa itu hiwalah. Ngikut-ngikutin aja. Utangnya dihiwalahkan kepada ini. Loh, hiwalah itu harus ada akad 2-3 orang. Gitu. Ya. Jadi harus tahu permasalahan. Sama dengan begini. Kalau kita jadi MC, kalau meninggal kau sudah tahlil yang ke-4 hari sampai 7 hari dan seterusnya, jangan bilang ini takziah ke malam sekian. Jangan. Takziah itu hanya berlaku 3 hari. Gitu. Wa yu'azzu ahlul mayyiti salasata ayyamin. Ahli mayit ditakziahi selama 3 hari. Itu takziah, sehingga orang yang datang masih dalam waktu 3 hari, dia masih mendapat pahala takziah. Kalau sudah lewat 3 hari, itu sudah nggak ada takziah. Ya doa aja gitu. Kalau mendoakan sampai kapan pun boleh mendoakan. Terus bilang silaturahmi aja kali gitu. Ya enggak, ya bilang aja pokoknya kita kita tahlil hari yang malam yang ke-4, tahlil malamnya ke-5 dan terus gitu. Jangan bilang takziah malam yang ke-5. Enggak ada takziah malam ke-5. Takziah itu hanya sampai 3 hari. Nah itu juga perlu ilmu begitu itu. Ya kan? Ya masih ada hal-hal yang sedikit yang kita kadang-kadang nggak berdasar gitu. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.